Mobil pun harus dibersihin. Kacanya semuanya beku. Aduh. Nih, beku semuanya, harus dibersihin. Panasin mobilnya harus lama, beku semuanya kacanya. Mari kita lihat keadaan belakang rumah ya guys. Ini tampak dari bawah ya guys ya. Nih. Nih. Tuh, pakai sandal. Teras belakang rumah guys. Keadaan depan rumah ya guys ya setelah salju. Let's go, start it up, kick it off, fire it up, turn it off, count it down, crank it up. Let's go, start it up, kick it off, fire it up, turn it off, count it down, crank it up. Let's go. Cuacanya hari ini bagus ya kan, masih terik. Tapi beberapa hari kemudian akan salju. Jadi orang udah prepare untuk menghadapi salju. Nah, kalau biasanya salju di depan rumah dipasang stick kayak begitu. Nah, stick ini tujuannya untuk mengukur ketinggian salju. Jadi kalau misalnya saljunya tebal, sampai di mana ada batasnya. Dan kalau malam hari lagi gelap, stick ini nyala kalau kena lampu mobil. Jadi ada cahayanya. Ya, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena salju kan biasanya licin gitu guys. Ini orang-orang lagi perbaikin genteng rumah guys. Bayangin ya kalau lagi musim dingin-dingin begitu, orang yang kerja pun itu kasihan banget guys. Karena cuaca yang dingin mereka tetap harus kerja, manjat lagi di atas genteng rumah. Nah, kenapa gentengnya diperbaiki sekarang? Karena kalau misalnya lagi salju, saljunya tebal, itu kan berat di atas genteng. Genteng rumah itu bisa ambruk guys, ya jadi itu bahaya banget. Dan kalau salju udah mencair, menjadi air, dan tentunya akan bocor kalau misalnya gentengnya tidak diperbaiki. Jadi dalam musim dingin itu banyak hal-hal yang harus dikerjakan sebelum salju datang. Jadi genteng rumahnya itu diganti semuanya total untuk mencegah kalau ada salju dan saljunya tebal, rumahnya itu aman, gentengnya tidak akan ambruk. Ya guys ya, perbaiki genteng. Beras, aduh. Guys, jadi karena malam ini ada badai salju 2 hari berturut-turut. Nah, orang-orang udah sibuk-sibuk belanja nih untuk kebutuhan sehari-hari. Beras, minyak, makanan ya, karena takut ntar gak bisa keluar rumah, oke? Nih, kondisi belakang rumah lagi salju ya guys ya. Ini setelah 3 jaman salju dari tadi pagi. Saljunya hari ini tebal dan lebat banget guys. Kita video tadi dari balkon atas. Tebalnya salju udah sebegitu guys. Ini kondisi depan rumah. Ini udah turun salju, keadaannya seperti begitu guys. Yang paling penting jalan aspal, ini jalan umum, itu harus dikerok oleh pengelola perumahan. Kalau di jalan raya itu harus dikerok oleh pemerintah. Jadi jalanan aspal tidak boleh ada tumpukan es atau salju, harus bersih. Karena kalau ada terjadi apa-apa, pemerintah akan dituntut. Nah, semua jalan setapak di rumah pun itu harus dibersihkan oleh pemilik rumahnya. Nah, begitulah kalau keadaan lagi turun salju guys. Sepertinya sih seru ya, tapi
PR-nya itu banyak banget guys. Harus dibersihin semuanya, bukan hanya sekedar main salju saja. Hari ini dingin banget guys, minus 6 derajat, tangan aku aja udah beku guys. Pemandangan di belakang rumah di sini guys. Nah kalau di sini kan nggak dilaluin orang, jadi saljunya nggak dibersihin nggak apa-apa. Tapi kalau tempat umum yang dilaluin orang, itu semuanya harus dibersihin guys, harus dikerok oleh pemilik rumahnya. Oke, lagi musim dingin, turun salju, di rumah itu harus ada heater. Kalau nggak ada heater itu nggak bisa hidup. Ya, dingin banget ya. Jadi di dalam rumah itu heater 24 jam harus nyala. Kalau enggak bakal dingin-dingin banget. Nah, otomatis biaya listrik, biaya gas per bulannya akan naik di musim dingin karena nyala terus. Terus air panas juga harus nyala. Kalau ada air panas nggak bisa karena mandi setiap hari itu nggak bisa pakai air dingin. Air dinginnya beku, harus pakai air panas. Nah, sekarang kita mau jalan ke mobil guys. Parkiran musim dingin, kalau misalnya tempat parkirnya di dalam rumah, garasinya itu indoor, itu aman. Tapi kalau misalnya garasinya outdoor, kadang kita harus parkir di luar. Nah itu ribetnya minta ampun. Karena kenapa guys? Kita harus bersihin mobilnya setiap hari, bersihin saljunya baru bisa jalan. Dan panasin mobil pun itu makan waktu, minimum setengah jam untuk panasin mobil. Mesin mobil baru bisa panas. Oke, nah ini contohnya guys. Kalau misalnya mobilnya otomatis ada heaternya, berarti saljunya akan meleleh. Tapi kalau misalnya seperti depan, seperti begini, ini harus dibersihin semuanya. Saljunya lihat, dingin banget guys. Jadi itu makan waktu, takes time, oke? There was a time I thought of only me. My selfish life was all that I could see. There was a time the world just weighed me down. I tried to fly, but couldn't leave the ground. There was a time. There was a time. Bisa nih, tuh. There was a time I cared for someone else, and I grew strong, not thinking of myself. There was a time I made a bad mistake. You broke my fall. Never did I break. There was a time. There was a time. There was a time I cared for someone else, and I Chinatown, Boston. Nah sekarang aku lagi di Boston ya guys ya. Ini kita mau cerita tentang pahit manisnya tinggal di negara bersalju. Dan inilah keadaannya kalau lagi salju ya guys ya. Dan sepertinya sih kelihatannya romantis seperti film, apalagi kalau lagi nonton film Korea yang lagi romantis-romantis turun salju. Tapi romantisnya cuma 5 menit ya kan, pahitnya itu berhari-hari, apalagi kalau turun saljunya itu berhari-hari ya guys ya. Nah itu kenyataannya itu memang beda guys, karena kalau misalnya kita lagi liburan ya kan paling cuma bentar, tapi kalau kenyataannya tinggal di tempat bersalju itu bisa berbulan-bulan musim dinginnya. Nah setidaknya musim dingin itu udah mulai dari Desember, Januari, Februari, dan Maret. Jadi hampir 4 bulanan ya kan itu udah dingin-dingin di sini. Nah kalau salju, nah besoknya itu nggak bisa ngapa-ngapain karena jalan banyak ditutup. Aduh, mata juga masuk salju ya kan. Nah terus jalannya juga licin. Mau bangun pagi pergi kerja juga males. Ya pokoknya banyaklah kendalanya ya.
Nah ini guys, ini orang lagi tebar garam di jalanan supaya saljunya itu gak numpuk, jadi jalanan gak licin. Karena kalau misalnya di jalan setapak begitu, orang sampai jatuh kepeleset, itu akan dituntut. Jadi ini tanggung jawab dari pemerintah. Nah itu garamnya seperti begitu guys. Ini garamnya. Ya karena garam itu kalau udah ditebarin, saljunya itu cepat mencair menjadi air, jadi gak licin gitu. Ini jalanan setapaknya kan basah semuanya. Nah ini saljunya itu harus dikeruk gitu, dipinggirin di jalan. Kalau saljunya itu gak dikeruk ya numpuk semuanya di jalanan, itu bakal licin dan orang bakal kemungkinan besar akan jatuh kepeleset. Kalau misalnya saljunya makin lama makin tebal, akan kemungkinan juga mati listrik. Kemungkinan besar juga internet di rumah juga mati. Kadang bisa ya sejam 2 jam. Tapi kalau misalnya cuacanya makin buruk, saljunya makin tebal, mungkin internetnya bisa mati seharian gitu. Jadi sebelumnya itu kita udah harus prepare guys. Charge HP, charge laptop, itu kita harus ada charge dulu sampai full. Takutnya listriknya mati. Begitu guys. Ini sih benar-benar tebal banget loh ininya, saljunya. Di yang aku jalan, ini jalan setapaknya, itu dikasih garam semuanya supaya tidak licin. Terus saljunya itu dikerok, disampingkan ke kiri kanan semuanya. Ya kan? Nah jadi harus tetap menjaga jalan ini tetap kosong, nggak boleh ada salju. Karena guys, kalau ada salju, orang jalan bisa licin dan bisa kepeleset, dan itu bahaya banget guys. Ya cuman enaknya kalau lagi salju itu, kadang kalau udah lama gak salju, ya pas lagi salju itu seneng banget karena vibe-nya itu berasa banget. Lagi Christmas begitu, jadi akan berasa gitu vibe-nya, ya kan. Terus juga bisa main-main salju, tapi main-main salju paling mentok-mentok setengah jam. Setelah udah setengah jam udah kedinginan kan, nggak bisa lama-lama juga kan guys kan gitu. Kita tinggal di tempat yang tidak ada salju, tempat yang cuman ada musim panas, baju juga gak ribet ya kan, tinggal kaos biasa, t-shirt, terus celana pendek, sandal jepit, udah bisa keluar rumah. Tapi kalau misalnya kita tinggal di negara yang punya musim dingin seperti di Amerika, setahun 4 musim. Ada musim semi, lalu masuk musim panas, lalu masuk musim gugur. Musim gugur udah mulai dingin guys, lalu masuk musim dingin ya kan. Nah musim dingin kayak sekarang nih, jadi seminggu kadang sekali salju, habis itu saljunya mencair, nah, habis itu salju lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal di rumah, kita harus bersihin saljunya sendiri guys, karena kita tidak dibersihin, saljunya itu akan numpuk semuanya. Bahkan kalau misalnya saljunya tebal banget sampai numpuk, kadang ya kita buka pintu aja gak bisa keluar dari rumah karena itu salju semuanya. Belum lagi kalau pagi-pagi kita mau berangkat kerja guys, mobil pun itu ketutup salju semuanya. Jadi kita harus bersihin kaca mobil, panasin mobil. Panasin mobil kalau misalnya di musim panas paling 5 menit gak sampai udah panas kan. Tapi kalau di musim salju, dingin, mesin mobil gak panas-panas guys. Jadi waktu panasin mobil ya minimum 15-20 menit baru akan mulai panas mobilnya. Bayangkan kan kalau pagi-pagi lagi buru-buru mau pergi kerja, kita harus bangun lebih awal lagi karena harus ada spare time untuk bersihin salju. Belum lagi kalau misalnya pas jalanan kita itu ketutup salju, kita harus skop saljunya sendiri semuanya. Ya pokoknya PR banget lah. Ya benar-benar PR banget guys. Kalau misalnya bilang enaknya ya view-nya lebih cakep, terus kita nggak usah keringatan panas-panas, di rumah pun nggak perlu AC, tapi di rumah itu harus ada penghangat, harus ada heater. Kalau nggak ada heater nggak bisa guys, setengah mati, kedinginan kita. Oke. Terus di mobil juga nyetir nggak bisa kalau nggak ada heater. Bukan hidupin AC, tapi hidupin heater. Karena kalau nggak ada heater, itu nggak bisa hidup di sini. Oke, nah jadi begitulah kondisinya. Biasanya sih kalau dingin itu udah mulai dari bulan 11
Oktober akhir lah, udah mulai sejuk-sejuk. Terus mulai bulan November, meski masih bulan gugur ya kan, tapi udah mulai dingin. Nah, bulan Desember udah mulai salju, Januari salju, Februari salju, terus Maretnya udah mulai ngerem saljunya, tapi masih dingin. Udah masuk musim semi, ya kan guys kan? Ya, jadi April, Mei, nah Juni udah masuk musim panas. Juni, Juli, Agustus, September itu masih panas-panas di sini. Terus kita mau cari kopi ya guys ya, karena dingin banget, udah gak tahan banget. Tangan aja udah beku, belum lagi telinga di sini, ya kan guys kan. Nah, ini juga sekarang lagi di kota Boston, di kota pelajar di Amerika, Boston. It's the dark of the night when our tale begins. Open hearts, open minds. Ini jalan setapak di sini. Nah, itu harus tetap kelihatan ininya, jalannya supaya gak licin. Jadi sebelum salju biasanya udah ditebarin garam, full garam di sini. Jadi makanya tinggal kiri kanan yang ketutup salju. Jalanan ini saljunya mencair cepat karena ada garam. Nah, terus view-nya di sebelah sini juga bagus banget. Ini ada sungai ya di kota Boston. Ya, ntar next vlog kita cerita lagi tentang jalan-jalan di kota Boston guys. Jadi kalau misalnya salju ya begitu guys. Kota juga sepi. Orang juga males keluar rumah karena saking dingin kan guys kan. Jadi orang-orang pada ngumpet di rumah. Kalau misalnya gak ada keperluan ya gak keluar dari rumah karena males, dingin banget. Ya kan? Kalau kita kan karena mau makan, mau ngopi, ya kan, pingin jalan, pingin dapat vibe-nya salju-salju, ya kita jalan-jalan sebentar. Tapi kalau untuk seharian di jalanan itu gak akan bisa tahan. Kan bayangin guys, tinggal di tempat salju sampai berbulan-bulan, setiap hari dingin. Itu setiap hari seperti di dalam kulkas, ya kan, dingin banget gitu guys. Nah guys, jadi menurut kalian enaknya tinggal di daerah salju yang ada musim dingin atau di Indonesia yang sepanjang tahun 365 hari itu hangat, enak, tinggal pakai sandal jepit, tinggal pakai celana pendek, kaos, udah bisa keluar rumah. Nah, atau tinggal di tempat seperti gini yang ada salju, setiap hari kalau aduh sampai basah mau keluar rumah itu harus pakai baju berangkap, harus pakai long john, celana double, harus pakai jaket tebal, harus pakai sarung tangan, penutup kuping, penutup kepala, segala macam begitu. Ya aku termasuk orang yang tahan dingin, ya kan, makanya gua pakai penutup telinga, padahal telinga ini udah merah, udah sakit juga gitu. Kalau di musim dingin seperti begitu, kalau dinginnya udah kebangetan, pipa air di rumah itu bisa meledak guys. Karena saking dinginnya, pipa air itu bisa beku. Jadi kalau pipa air beku, di rumah itu gak ada air mati total guys. Nah, jadi cara akalinya itu, air kan gak boleh dimatiin total. Kita harus ada dinyalain terus 24 jam. Biar tetap airnya jalan, jadi gak akan beku. Living cost di Amerika itu mahal banget guys, ya kan, karena listrik, gas, air di musim dingin itu semua sebab mahal, ya kan. Dan bayangin 4 bulan ya, lebih kurang 4 bulan, belum lagi tambah musim gugur yang juga dingin, musim semi yang juga masih sejuk-sejuk dingin begitu. Jadi lebih kurang 6 bulan yang kita akan berasa dingin, dan 6 bulan itu panas. Ini lagi bersihin salju. Ini guys, aqua taruh di mobil aja, ini bisa beku loh, jadi es batu aquanya. Nih guys, jadi aquanya yang taruh di mobil pun udah jadi es batu guys. Kamu lihat gak? Nih, lihat gak? Tuh. Ya, karena mobil udah dingin kayak kulkas, jadi kalau lagi belanja grocery, makanan taruh di mobil dan ketinggalan di mobil itu nggak akan rusak berhari-hari dan itu akan beku. Ini contohnya
Ya, air aqua juga udah beku guys. Tuh. Begitulah kalau musim dingin. Dingin sekali. Jadi sampai di sini dulu vlognya. Semoga vlog ini berguna. Jangan lupa di subscribe, pencet tombol bell, di like, di komen, di share. Bye. See you next vlog.